Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berbahagia sekali saya Roni Waluya kembali hadir dalam Visi Zakat di hari ini. Dan pada hari ini Visi Zakat akan berbicara mengenai anak berkualitas tanda keberhasilan keluarga. Semua pasti setuju bahwa sebuah bangsa ini ditentukan oleh bagaimana generasi penerusnya. Untuk itu tentunya kita ingin mendapatkan generasi-generasi penerus bangsa yang mendatang ini yang berkualitas. Ada yang dikatakan bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan generasi-generasi penerus yang berkualitas. Nah, untuk itu saya sudah mengundang sahabat lama saya. Kalau Anda tahu lagu Nada Kasih Ku Rasakan Dalam Gejolak Hatiku. Apa kabar Bunda Neno Warisman? Suaranya masih bagus sekali. Mesti disamber nyanyinya dong. Saya tidak seperti Faris RM mungkin gitu ya. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa sih sekarang? Alhamdulillah, dua hal yang dikerjakan. Yang utama, pertama adalah memberangkatkan para jamaah dengan Neno Tour. Kapan ke saya ya? Mekah Madinah. Ayo, pengen banget nih. semuanya ayo. Kemudian juga menapaktilasi jejak-jejak negeri keberkahan sampai ke kemana-mana, ke Uzbekistan, ke Syria kalau lagi nggak meledak ya, ke Spanyol dan seterusnya. Yang kedua, saya memulai meminati sejak 5 tahun terakhir ini bagaimana merawat keindahan manusia melalui perawatan herbal 100% dengan Neno Shop. Jadi dua-duanya atas nama Neno Tour dan Neno Shop. Baik. Selebihnya Neno Educare karena saya berangkat seminar kemana-mana dan itulah yang dilakukan. Nah ini yang saya tahu bahwa Bunda Neno Warisman ini sangat dekat dengan dunia anak-anak. Artinya dunia pendidikan anak-anak. Alhamdulillah. Nah, seperti topik kita yaitu anak berkualitas tanda keberhasilan keluarga. Nah, menurut Bunda sendiri sebenarnya tumbuh kembang anak-anak ini apa betul keluarga ini masih berperan penting? Karena kita tahu keluarga gadget kelihatannya lebih penting buat anak-anak. Ya, zaman boleh berganti ya. Ya, gadget boleh sampai segadget-gadgetnya, tapi perangkat lunak yang the very powerful gadget itu ada di kepala anak kita. Dan itu yang disebut hari ini kita harus mendidik berbasis dengan otak anak. Kalau kita bilang psikologi perkembangan anak itu juga semuanya ternyata ditemukan berbasis pada kemampuan otak anak. Jadi sekarang itu kita bilangnya brain based, brain based. Jadi semua berbasis otak tanpa mengagungkan, maksudnya seolah-olah mengkultus individukan yang namanya otak manusia, bukan. Tapi itu data dan temuan tersebut bisa di-refer kepada, kalau dalam Islam kita lihat semua perilaku Rasulullah SAW itu semua berbasis otak. Tapi penemunya ada di belahan barat, it's okay. Timur dan barat milik Allah. Jadi kalau kita masukkan semuanya, kita cari referensinya, ternyata ketemu hal-hal yang luar biasa. Paling fenomenal hari ini kita mendapati kenapa Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Data di otak menunjukkan bahwa dua bagian otak anak manusia, yang pertama namanya adalah directory, yaitu yang menjadi direktur, dan responder, paling gampang kayak pelayan istilahnya. Otak pelayan itu otak emosi. Matang usia 5 tahun, udah ngerti semuanya, perasaan udah lengkap, kayak orang dewasa. Oh 5 tahun ya? 5 tahun, bisa cemburu, bisa marah, bisa dendam, bisa seneng. Tapi otak directory, yaitu otak direkturnya, baru matang usia 25 tahun, 24, 25 tahun. Kenapa Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun? Selama, ya maksudnya ini baru ya, karena saya selalu tidak meminati temuan luar tanpa merefer kembali kepada jejak-jejak baginda Rasul. Nggak ada generasi yang lebih hebat yang dibangun di dunia ini kecuali generasi Rasulullah. Nggak ada. Dahsyat sekali. Nah, gimana caranya kita menanamkan hal-hal tersebut ke anak-anak kita zaman sekarang? Kalaulah saya, misalnya saya punya kesempatan untuk membereskan negeri ini, misalnya gitu ya. Kemarin sih dilamar jadi wakil bupati, jadi apa-apa. Cuma saya nggak tahan rapat. Tapi kalaulah ada orang yang mau ya melihat hasil temuan terakhir, apa yang disosialisasikan pertama? Disosialisasikan pertama adalah mengenalkan sirah Rasulullah SAW beserta seluruh sahabat-sahabatnya yang itu diakui oleh dunia. Itu adalah pola karakter terbaik. Maka bacakan saja kisah-kisah, cerita-cerita. Saya setuju. Yang namanya pola itu memang bisa kita pelajari dan bisa kita pattern gitu ya. Artinya pola, pattern. Pola mereka
sukses waktu zaman Nabi Rasulullah? Rasulullah bisa kita ulang saat ini. Ada profesor di UI mengatakan kalau kamu mau bikin sesuatu terhadap generasi, tiru aja, plek-plek, coba bayangkan. Plek-plek, nyuruh minum 3 teguk, tidur miring kanan, apa saja yang jadi sunnah Rasulullah itu dijadikan core pendidikan. Ikutinnya tuh plek-plek gitu. Nah, tapi sekarang kalau ditanyain siapa yang paling bertanggung jawab, itu ada 3. Masih konvensionalnya 3. 1 orang tua atau orang yang terdekat dalam lingkungan batih. Yang kedua sekolah. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan ya. Porsinya mana yang paling besar? Orang tua. Orang tua atau yang mewakili orang tua. Karena kan zaman sekarang anak itu dengan orang tua tingkat intensitas pertemuannya sedikit sekali dibanding dengan teman-temannya di sekolah dan lingkungan di sekitar rumahnya. Well, nggak munafik, kami juga orang yang bekerja, kita orang kerja, ya. Cuma gini, kalau kita kenal anak kita itu siapa, bukan hanya namanya Roni, bukan hanya Roni, tapi kenal. Si ketika bayi, waktu bayi, Roni ini adalah 100 miliar, 100 miliar harganya, tapi nggak nyambung, nggak ada kodenya. Mesti disambung untuk menjadi 1 juta triliun. Jadi aset kita 100 miliar itu apa? Sel otak anak kita mesti kita kenal. Dia bakal nyambung jadi cerdas pinter kalau ada ungkapan kasih sayang, belayan, tatap mata yang baik, terutama adalah kata-kata yang positif. Jadi setuju dong kalau Bunda dikatakan bahwa yang penting kualitas bukan kuantitas. Enggak setuju juga. Karena tanpa kuantitas, anak juga yang diinginkan anak bukan duit di ATM. Yang diinginkan anak itu adalah pelukan. Saya terus terang tidak setuju apabila ada ibu yang bekerja untuk gaji 15 juta ataupun berapapun saja ninggalkan persusuan. Karena nomor 1 tuh bangunan efeknya utama. Besar sekali itu ya. Oh, bukan besar lagi. Kejahatan yang pertama di muka bumi adalah meninggalkan persusuan anak. Itu kejahatan pertama di muka bumi, kemanusiaan ya. Tuh, dengerin tuh ibu-ibu ya. Iya, jadi tugas seorang ibu itu memang bukannya berat, tapi memang mulia gitu ya. Ya memang kayaknya kedengerannya punten, kayaknya kasar banget gitu ya, ngomongnya jahat. Tapi kalau lihat hasilnya emang jahat. Nah, kalau melihat dari dunia pendidikan sendiri, kita tahu Mbak Bunda Rianti ini mengembangkan yang namanya homeschooling. Apa karena melihat pendidikan di Indonesia ini kurang? Akhirnya mendingan homeschooling aja anak-anak gimana? Sama kok. Homeschooling itu adalah bagian dari non formal informal. Sedangkan yang ditelusuri oleh anak-anak formal itu bagus juga. Jadi ada anak yang memang secara kognitif. Jadi gini, ada anak yang kecerdasan matematis logisnya itu memang lebih dominan. Maka di sekolah formal dia enggak masalah karena sekolah formal itu 90% hafalan dan berbasis kepada matematis logis ya. Tapi kalau kita mau anak kita memiliki otak yang lebih nyaman, mau memiliki bakat-bakat yang dikembangkan dan kemudian secara efektif ujian 4 ya dipelajarin 4 misalnya gitu, nggak apa-apa. Ini hanyalah 2 jalan yang sama-sama boleh diambil. Artinya lebih efektif gitu loh. Kalau kita bilangnya belajar itu belajar seperti menyelam. Kalau di homeschooling itu kita boleh, anak kita misalnya lagi suka geografi, dia boleh bentangin peta itu, misalnya gitu selama seminggu kamarnya itu hanya belajar itu saja, itu boleh. Nggak ada. Selama dia tertarik di situ. Selama dia tertarik. Jadi seperti orang menyelam, aduh terumbu karang bagus sekali, kesini lagi, ada ikan pari, sampai dia merasa gitu. Kan itu nggak bisa didapat di sekolah formal. Jadi memang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Gitu. Berarti Anda melihat bahwa kurikulum sekolah formal tadi tidak menjangkau dari kemampuan-kemampuan tidak mampu mengakomodir, kurang lebih begitu. Belum mampu, tapi sekarang Diknas sudah bergerak. Diknas bergerak untuk berusaha mengakomodir. Seperti misalnya kalau di jalur formal nggak bisa, Diknas membuat SMK, jadi yang untuk anak putus sekolah ya. Itu tuh lebih pada pekerjaan, jadi dilatih dengan keterampilan sesuai dengan minat. Nah itu sangat
menarik. Ya kalau kita lihat memang hasilnya sekarang sudah mulai banyak ya. Mobil-mobil nasional yang diciptakan oleh teman-teman adik-adik kita SMK itu sudah SMK itu betul-betul sangat baik. Baik, Iya. menarik sekali obrolan dengan Bunda Neno ini karena saya juga ingin tahu lebih banyak. Kita tahu zaman sekarang zaman teknologi, ya. Bagaimana pengaruh teknologi bisa menjadi pensupport, bukan jadi penghambat malah untuk hubungan terutama anak dengan orang tua. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang berikut ini. Keceriaan anak-anak adalah kebahagiaan orang tua dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua selalu berusaha untuk merawat dan menjaga kesehatan anak-anaknya. Bukan hanya kesehatan fisik, namun juga rohani. Keseimbangan antara kesehatan jasmani, mental, dan iman akan menjadikan buah hati kita tumbuh sebagai individu yang cerdas, kuat, dan beriman. Indonesia memerlukan banyak generasi penerus yang berkualitas. Namun hingga saat ini masih banyak anak yang kurang beruntung. Di kota-kota besar seperti Jakarta, banyak anak jalanan yang tidak tertangani. Kehadiran anak-anak jalanan di ibu kota adalah gambaran mengenai kondisi anak di negeri ini yang tidak seluruhnya mengalami nasib baik. Pendidikan merupakan salah satu jalan keluar dari kondisi ini. Saat ini banyak cara untuk mendapat pendidikan, baik secara formal maupun informal. Pendidikan memberikan alternatif bagi para penerus bangsa untuk mendapat pengetahuan dan bangkit dari ketertinggalan. Tentu peranan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Salah satunya adalah melalui zakat yang disalurkan secara langsung atau melalui lembaga zakat seperti dompet duafa. Bantuan sesedikit apapun akan berdampak besar, terutama untuk membangun masa depan anak-anak Indonesia. Melalui zakat, kita wujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan maju. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dengan tema Anak Berkualitas, Tanda Keberhasilan Keluarga. Dan baru saja kita lihat sama-sama tayangan tentang bagaimana mengeksploitasi anak. Ada komentar, Bunda? Ya, ngambil yang sederhana aja lah gitu. Kalau kita itu durhaka lah, kalau kau mau anakmu durhaka, atau kalau kau mau masyarakatmu durhaka, kau durhaka aja duluan. Kayak gitu. Udah pasti tuh. Kalau kau durhaka kepada anakmu, maka anakmu pasti durhaka kepadamu. Sebenarnya boleh nggak sih? Artinya eksploitasi ini konotasinya negatif sih ya. Artinya beda ngerti ya aku kan? Ngerti maksudnya tuh gini. Yang tadi bilang ya kalau aku salah ya. Maksudnya anak itu mesti dididik agar dia mandiri, betul. agar dia itu punya visi, dia punya kemampuan untuk memilih, ya kan, sharing, partnership dan seterusnya. Kan keterampilan-keterampilan tersebut itu harus diberikan oleh orang tua. Betul. Namun tidak bisa apabila diberikan dengan cara paksa, nggak bisa. Ya kan banyak sekarang kan artis-artis cilik, ya artinya mereka mempunyai kemampuan lebih, entah itu nyanyi, entah acting dan segala macam. Kesibukannya sangat menyita waktu mereka sampai istilahnya mereka sekolah pun terbengkalai. Akhirnya memilih homeschooling, artinya gurunya mendampingi pada saat mereka syuting. Menurut Bunda Neno gimana? Ya mungkin ini ada cara pandang yang salah ya Mas Roni ya. Yang disebut homeschooling itu adalah sebetulnya sekolah rumah, itu bukan gurunya datang ke rumah. Itu kalau guru datang ke rumah namanya guru rumah. Les jadinya. Enggak. Homeschooling itu adalah sebuah cara belajar yang membuat anak mengambil seluruh item di alam semesta ini untuk menjadi perangkat belajarnya. Misalnya gini, dari pagi bangun tidur, dia melek mata, ibunya bangunin dengan baik.
ya dengan baik. Bapaknya kemudian pamit sama dia dengan indah. Ini peran keayahan penting banget nih di dalam mau mencetak generasi nih. Wah, ini penting nih, ayah ya. Peran ayah, ayah cukup deh nggak marah, menatap dengan enak, terus mengatakan hal-hal yang baik sama anak. Itu saja, kalaupun dia nggak punya waktu, itu udah membuat melejit potensi anak. Jangan marah, jangan kau cuek sama anakmu. Oh, gitu ya? Kalau anaknya ngomong, hadapin wajahmu sama dia. Begitu aja, atau rangkul bahunya, main basket sesekali kalau udah remaja, bareng mancing kek, atau pergi ke pasar bareng keluarga sama-sama. Itu saja sudah melupakan satu hal yang hebat buat ayah. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat homeschooling ya, gurunya itu adalah ayah dan ibunya. Gitu. Jadi kalaupun dia pergi les atau dia mengambil bimbel, sebut saja bimbel, sekarang banyak bimbel-bimbel homeschooling, itu hanyalah merupakan syarat formal untuk dia mengejar. Tetap kuncinya ada di ayah dan ibu. Jadi itu kuncinya adalah ibu dan bapaknya yang gurunya gitu. Baik. Nah, ngomong soal keayahan tadi ya. Ini saya akan undang lagi satu narasumber, seorang ayah pastinya, yang juga nanti kita akan ngobrol dengan beliau. Beliau ini adalah direktur eksekutif ya dari Dompet Duafa. Sekarang direktur eksekutif, kalau dulu mah temanku. Mas Ahmad ini ya. Ini aduh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik sekali. Gimana? Jalanan nggak macet? Sedikit aja. Sedikit. Alhamdulillah sudah sampai lagi ke studio. Kita tadi ngobrol ramai sekali. Ini saya juga udah lama nggak ketemu ya, sahabat lama ini. Kita ngobrol soal bagaimana mengeksploitasi anak tadi. Ini kan satu hal yang bisa jadi negatif, habis eksploitasi gitu, kesannya tambang dieksploitasi gitu kan. Anak ini bukan tambang kan. Nah, Mas Ahmad gimana nih? Ya memang masih banyak ya anak-anak yang tanda petik hidup mungkin kurang beruntung lah gitu ya. Sehingga masih berkeliaran di jalanan, masih dipekerjakan di tambang-tambang liar misalnya. Itu masih banyak, bahkan mungkin ada yang disuruh melakukan kriminalitas oleh orang tuanya. Waduh. Dan juga seksual. Betul. Dimintakan jadi pengemis, bahkan sejak kecil dididik. Banyak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa karena masalah ekonomi kembali lagi? Ya pertama pasti itu, tapi yang kedua menurut saya tentu saja fungsi kesadaran orang tuanya ya. Orang tua mungkin tidak memahami bahwa perbuatannya itu juga akan menciptakan keburukan bagi anaknya di masa depan. Bunda bilang kalau mau ngajak masuk neraka, orang tuanya dulu masuk neraka gitu kan. Durhaka ya. Itu orang-orang yang mempekerjakan anak itu semua durhaka kan gitu. Betul. Nah, apa langkah-langkah, artinya apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh Dompet Duafa sendiri untuk mengurangi ataupun justru mencoba mengeliminir hal-hal seperti ini? Ya pertama kita memiliki juga kegiatan ikut mendampingi anak jalanan ya. Oh ada ya? Iya, tapi kita punya orientasi bagaimana agar anak jalanan itu tanda petik tidak keliaran lagi ya orientasinya. Jadi kita buat kegiatan-kegiatan. Jangan sampai dididik gitu, begitu selesai keluar berkeliaran lagi. Betul. Nah yang kedua kita juga menyelamatkan sebagian anak-anak dari keluarga miskin yang mungkin sebenarnya orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk menyekolahkan, untuk memberi kesempatan mereka belajar di tempat-tempat. Ada berapa jumlahnya sekarang? Mungkin sekarang ya mungkin di atas 1.000 ya, 1.000 anak lah. Karena saya tahu ada sekolah-sekolah juga yang dibangun oleh Dompet Duafa ya, yang berjenjang berbasis prestasi ya. Betul. Di Parung kalau nggak salah. Iya, dengan mereka standar ekonominya yang memang kurang, tapi mungkin mereka memiliki potensi akademik baik gitu. Nah kita bantu mereka untuk bisa melanjutkan sekolahnya gitu. Oke. Apa yang sebenarnya mendasari Dompet Duafa melihat ini? Apakah karena mungkin peranan pemerintah kurang, atau mungkin kesempatannya dipakai untuk mengajak lah, ayo siapa saja pihak yang ingin diajak oleh? Kalau pikiran kita sih sebenarnya salah satu yang paling penting memang kita ingin menciptakan keadaan bangsa ini lebih baik ke depan. Melalui generasi baru yang kita bantu, didik dan kembangkan itu gitu. Bunda Neno diajakin nggak? Insya Allah. Wah ini seru banget. Soalnya tadi kita mesti ngobrol nanti habis ini. Seru banget nih ya. Nah, apa hal-hal lain yang mungkin kedepannya akan dilakukan oleh Dompet Duafa nih, sehubungan dengan ya kita tahu pentingnya ya membuat generasi baru ini yang lebih berkualitas. Apakah dari keluarganya dulu atau dari anak-anaknya langsung? Sebenarnya kita punya program juga yang mendampingi orang tuanya kan. Kita juga punya program seperti itu. Tapi khusus untuk anak-anaknya memang
kita punya harapan bahwa sebagian dari anak-anak yang kita tanda petik bantu ini bisa kemudian bisa menjadi sesuatu lah buat bangsa ini, bukan sekedar dia bisa mandiri tapi juga bisa memberi kontribusi buat bangsa ini. Karena itu sebagian dari anak-anak yang kita sekolahkan itu sebagiannya kita kasih pendidikan yang lebih bagus lagi gitu. Kalau perlu mereka bisa sekolah di perguruan tinggi yang paling bagus. Jangan sampai terputus ya Bunda ya. Betul. Artinya terus berkesinambungan gitu, jangan dari dasarnya aja, menengahnya. Tapi itu tetap ya, fungsi dompet duafa itu adalah menggantikan fungsi orang tua. Tetap artinya lingkungan mengambil peran orang tua yang terabaikan atau yang tidak mampu dilakukan oleh orang tua sendiri. Jadi sebetulnya itu. Baik. Kita akan terus lanjutkan obrolan ini karena masih ada beberapa pertanyaan, termasuk tadi bagaimana menghindari agar anak-anak susah sih ya. Mereka nggak boleh main teknologi. Udah zamannya teknologi. Tapi bagaimana teknologi bisa membantu mereka, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih ngobrol dengan dua narasumber kita mengenai anak berkualitas, tanda keberhasilan keluarga ya. Nah, Bunda Neno, kan tadi dikatakan bahwa orang tua ya itu orang yang pertama kali melakukan pembentukan tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana caranya ataupun bagaimana jika anak ini kurang beruntung bahwa orang tuanya tidak lengkap gitu loh. Bagaimana tuh? Ya, al-ummu al-madrasatul ula, ya ibu yang pertama, sekolah yang pertama buat anak itu adalah ibu. Kalau dia kurang beruntung dari mana? Secara ekonomikah misalnya, atau dia kurang beruntung karena dia nggak punya ayah. Terhadap semua keadaan itu kita bisa bilang 4 hal. Yang pertama, anak kita itu nanti tunggu ya tanggung jawabnya siapa yang mau pegang ya. Nah, apa dompet duafa yang pegang? Tapi pokoknya setiap anak itu berhak untuk menjadi cerdas intelektualnya, kemudian cerdas emosinya, cerdas spiritualnya, dan terakhir cerdas adversity-nya, daya tangguh malangnya. Ini yang paling the latest issue hari ini. Jadi kalau kita ngedidik anak itu harus mempunyai 4 ini. Selain 4 yang utama yang dipesan Rasulullah, jujurnya, sifat jujur, sifat bisa tanggung jawabnya, cerdas dia sama dia mampu untuk menyampaikan dia tabligh ya amanah. Nah, kalau misalnya kita bilang setiap anak itu kalau dibilang nggak beruntung, sekarang lebih banyak anak yang tidak beruntung yang ada di rumah-rumah standar, artinya rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang tuanya ada. Karena beribu ada, beribu nggak ada, berayah ada, berayah nggak ada. Kalau kata guru saya itu, sahabat saya Bu Eli Risman Musa, beliau mengatakan potensial untuk menjadi lebih buruk tuh ada justru pada keluarga yang lengkap, ya, keberadaan materinya ada, tapi justru itu growong yang besar sekali. Bayangkan mereka ditemani oleh gadget tadi, seluruh fasilitas ada di kamar mereka, bahkan layar besar segala macam. Tapi apakah kasih sayang dari orang tua, kemudian kemauan orang tua untuk sharing berbagi? Jadi anak harus tahu ibu di mana, lagi apa, sama siapa, untuk kapan, untuk apa, sampai kapan, itu harus tahu. Ini kan enggak. Jadi anak akhirnya diserahkan pada 2 ajudan. Ajudan hebat yang pertama namanya pembantu rumah tangga. Ajudan yang kedua namanya supir. Bukan. Itu pembantu rumah tangga, supir sama. Tapi yang ini namanya teknologi. Itu ajudan utama. Nah, dompet duafa menyentuh ke sana nggak? Artinya apakah fokusnya hanya kepada yang kurang mampu saja? Nah, ini kan menarik. Iya. Sebenarnya saya ada catatan sedikit kenapa yang disampaikan oleh Bunda Neno juga. Waktu kita memperhatikan anak-anak kita yang disekolahkan bareng dengan yang keluarga yang agak mampu gitu. Pas wisudaan itu ternyata ekspresi keluarga dari keluarga tidak mampu sama keluarga yang mampu itu yang beda. Kalau keluarga tidak mampu, keluarga yang mampu itu kan, ya ketika wisudaan itu kan dipeluk segala macam dengan kata-kata seperti apa. Begitu keluarga tidak mampu, udah sih gitu, seperti itu gitu. Kita semua tuh baru melihat, oh ternyata memang dampak sosial itu seperti itu gitu, bukan hanya dari sudut ekonominya, tapi sampai kepada perilaku jiwanya gitu. Jadi gizi jiwa itu nggak dikenal di lingkungan bawah. Jadi mereka tuh taunya sama anak
sana, Iya, marah. iya, betul, Jadi betul, betul. namanya Iya. pengasuhan itu minus sekali. Karena itu kalaulah ada ya keputusan negeri ini untuk membuat rumah-rumah parenting sama persis seperti iya. rumah-rumah apa Singgah namanya? ya? Bukan rumah singgah, seperti posyandu. Posyandu, iya, Posyandu iya, itu kan iya. raga, Betul, raga. iya, betul. Sedangkan pengasuhan tuh jiwa. Iya, iya. Nah, ini yang pemerintah belum Menyentuh ke lakukan. arah sana ya. Ada pokjanya lalu dialirkan lewat biro yang namanya pendidikan anak usia dini. It's perfect. Mereka udah lakukan jempol, Iya, iya, udah iya. masuk kemana-mana. Tapi yang usia dini doang sekarang ya. Padahal justru berkembangnya sampai 25 tahun tuh. Iya justru kan? rentangnya terlalu panjang Iya, untuk iya, tidak iya, iya, didampingi. iya. Baik. Nah, Dompet Duafa gimana programnya nih? Iya, jadi kalau kita memang menyiapkan diri, akhirnya tadinya kita cuma memberi beasiswa katakan di level SMP, akhirnya jadi kita pikir bahwa ternyata tidak cukup ya, pendidikan cuma sampai 3 tahun aja, kita lanjutkan sampai SMA, bahkan akhirnya sampai perguruan tinggi. Dan dari situ kita baru melihat mungkin salah satu jalan yang memudahkan dia untuk transisi ya, dari kondisi tanda petik problematika dia menjadi lebih baik itu mungkin setelah selepas perguruan tinggi lah. Ya. Kita berharapnya seperti itu gitu. Dan saya yakin dan semua juga tahu bahwa Dompet Duafa melakukan ini semua adalah berkat zakat yang Donatur. disalurkan zakat, oleh iya. para Muzaki ya Betul, betul. kepada Dompet Duafa. Kalau mendidik anak-anak untuk mulai ya berbagi, senang berbagi. Angkat tangan. Mas Roni angkat tangan. Oke? Ya. Goyangin tangannya. Taruh tangannya di dagu. Ayo, di mana dagunya? Dagu sini. Oke. Cuma sesederhana itu Iya, ngajarin iya, anak iya, kita, teladanin, lakukan. Jadi kalau emang mau ngajarin empati, lakukan. Bapak ibunya lakukan empati. Kalau mau ngajarin anak untuk bermurah hati, dia ngeliat telek-telek sama matanya, oh dengan matanya yang polos, oh bapak ibunya berhenti di jalan, kemudian menyapa, walaupun nggak ngasih uang nih, nyapa sama bapak tukang jual buah-buahan yang udah tua, Pak sehat, damang, nggak damang, ya. Kalau ada uang, kemudian tahap berikutnya ditanyakan, nak menurut kamu apa yang bisa kita lakukan sama bapak tua itu? Nanti kan dia, aku punya kue, aku kasih kue, ya. Kamu punya apa? Nah, dari hal yang sederhana itu, anak kalau dia takjub otaknya, maka informasi itu langsung masuk ke korteks cerebrinya, bertahan di situ bermiliar-miliar tahun. Masuk ke alam bawah sadarnya. Masuk dia ke dalam kepalanya, akhirnya dia tumbuh ya, kalau tumbuh kita bilang badannya, lalu mekar jiwanya, itu menjadi orang-orang yang besar jiwanya itu karena pendidikan keteladanan. Gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, saya kira pendidikan tadi apa yang disampaikan Bunda Neno termasuk untuk berbagi juga memang harus banyak dicontohkan oleh orang tua ya. Jadi tidak sekedar dikatakan, bahkan kalau perlu orang tua tuh punya kebiasaan bahwa semua rezeki yang diperoleh dia selalu disisihkan lebih dahulu sebelum digunakan bahkan di rumah tangganya. Dia selalu menyisihkan dulu untuk keperluan yang menjadi kewajiban berbagi itu, baik dalam bentuk zakat atau sedekah itu. Saya punya anak baru 15 tahun perempuan, oke, sudah pegang perusahaan. Neno Shop itu sudah dia pegang sendiri semua dari hulu ke hilir. Apa yang saya katakan sama dia cukup satu kalimat dan dia pegang. Saya bilang, nak, apa yang kau dapat kelak, ini bukan seluruhnya hakmu. Saya berikan patokannya, kalaulah kau bisa endorse, dorong sampai kau 30% kau berikan, itu bagus. Atau nak, sampai angka 90%. Nggak ada tawar-menawar, Mas Roni. Dia tuh, naam, iya. Tuh, karena udah, alhamdulillah, maksudnya dari kecil kita bilang berbagi adalah jalan hidup. Betul. Berbagi adalah jalan hidup. Baik, ini terima kasih sekali nih sudah hadir di Visi Zakat dan saya yakin obrolan kita mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semua pemirsa yang menonton kita di sini. Amin, ya Rabbi. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang tadi Bunda Neno sampaikan juga Mas Ahmad sampaikan tentunya bisa menjadi petikan contoh untuk anak-anak kita. Terima kassi sekali lagi Bunda Neno Warisman, Mas Ahmad sudah hadir kembali lagi di Visi Zakat. Dan jangan lupa terus saksikan Visi Zakat. Saya Roni Waluyo undur diri, kita ketemu lagi.